wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatimah Zahra dari kelas 4 Humas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan praktik ceramah untuk memenuhi salah satu tugas praktik tilawah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai sholat. Mungkin terbesit di pikiran Anda, apa itu sholat? Sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali anak-anak yang belum balik, orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan, atau wanita yang sedang haid atau nifas, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat juga merupakan tiang agama yang sewaktu-waktu bisa roboh jika kita tidak melaksanakannya. Seperti halnya ketika kita membangun rumah, jika tidak ada tiangnya, rumah itu akan roboh. Perintah sholat sendiri diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, seperti yang tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka laksanakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin kita sering mendengar lantunan ayat tersebut dibacakan oleh para ustadz dan ulama. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mendatangkan pertolongan kepada hambanya yang melaksanakan atau menjalankan semua perintahnya. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada hambanya yang sedang berada dalam kesulitan jika hambanya itu melaksanakan sholat dan mempunyai sifat sabar. Karena sesungguhnya menjadi orang sabar itu tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Sabar itu merupakan suatu ujian dari Allah. Maka Allah akan selalu menguji hambanya untuk mengetahui seberapa besar sabar pada diri hambanya. Jika kita lolos pada ujian itu, kita akan selalu beristighfar dan selalu berpikir positif mengenai ketentuan Allah dan takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jika kita selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap takdir-takdir Allah, insya Allah kita akan selalu mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan yang sangat banyak yang datang dari mana saja. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya Allah akan mendapatkan atau mendatangkan pertolongan kepada hambanya jika hambanya itu melaksanakan sholat. Namun, dari penjelasan itu mungkin terbesit di pikiran Anda, sholat seperti apa yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah ketika kita sedang berada dalam kesulitan? Jawabannya, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki dalam channel YouTube-nya, sholat yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah, yaitu sholat yang dilaksanakan dengan ihsan. Seperti apa yang dikatakan Nabi di dalam bab ihsan, Bismillahirrahmanirrahim, Ang ta'budullaha fa innaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, beribadahlah engkau seperti engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita. Maksudnya yaitu ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka kita harus seolah-olah kita itu melihat Allah. Lalu setelah itu kita memohon pertolongan dengan segala penuh keyakinan. Itulah
sholat yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Atau jika kita tidak bisa membayangkan bertemu dengan Allah, maka yakinilah Allah melihat kita. Dan itu pasti, Allah itu mendengar kita, melihat kita, dan menunggu apa yang kita butuhkan. Maka jika kita sholat dengan ihsan, maka sholat kita seperti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Amanusta'inu bisobri wa sholat. Sholat yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah. Jika kita melaksanakan sholat dengan ihsan, yaitu jika engkau beribadah seperti bertemu dengan Allah, dan jika engkau tidak bisa membayangkan bertemu dengan Allah, maka yakinilah Allah bisa melihat kita, maka insya Allah sholat kita sudah baik, dan insya Allah sholat tersebut dapat mendatangkan pertolongan dari Allah, dan insya Allah sholat tersebut juga dapat merubah hidup kita. Itulah mungkin sedikit penjelasan mengenai sholat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.